action let's go 저 건물을 찾으러 Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori mimetik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teori mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang artinya meniru atau tiruan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan ataupun perwujudan dari kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan sosial atau alam yang terjadi kemudian dikembangkan ke dalam karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Karya sastra ini merupakan tiruan dari universe atau dari dunia nyata, sesuatu yang bergerak yaitu kehidupan manusia atau kehidupan dunia. Tetapi kehidupan manusia inilah yang lebih ditekankan karena manusia adalah pemeran utama dari kehidupan dunia yang dilandasi oleh perilaku yang berperan. Itu etika, norma, adat istiadat, dan kemudian dilengkapi dengan gagasan dan ide-ide. Jadi teoretik ini bersumber dari sejarah. Berbicara tentang teori mimetik, kita tidak bisa dapat lepas dari pengaruh tiga orang filsuf besar dari Yunani, yaitu Plato, Aristoteles, dan Abrams. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan tiruan atau pencerminan dari kehidupan nyata. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Menurut Abrams, pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Terdapat tiga metode teori mimetik yang dapat digunakan dalam kritik, yaitu yang pertama kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra, diberi angket tentang keadaan sosial budaya masyarakatnya, baik masa lalu maupun masa kini, secara kualitatif yang ada dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, dengan menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tertentu, bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Yang ketiga, yaitu kepada anggota masyarakat tertentu dan diminta membaca karya sastra diberi beberapa pertanyaan-pertanyaan, diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser atau hilang dalam masyarakat. Nah, pada video kali ini, contoh karya sastra yang menggunakan teori mimetik yaitu puisi yang berjudul Hujan pada Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Sebelum kita menganalisis puisi tersebut dengan menggunakan teori mimetik, mari kita dengar bersama-sama bunyi puisi tersebut. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon berbunga itu.
Hujan bulan Juni menciptakan gambaran tentang hujan yang turun pada bulan Juni. Ia mengisyaratkan keindahan dan kelembutan cinta seperti melukiskan suasana hujan di bulan Juni sebagai perwujudan dari perasaan cinta memancar dalam hati seseorang. Bait pertama, lirik 1 dan 2, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Memiliki makna seseorang yang memiliki ketabahan atau kesabaran dari hujan yang tak turun ke bumi pada bulan Juni. Bait pertama, lirik ketiga dan keempat, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Memiliki makna bahwa ia sedang merahasiakan rasa rindunya dan disimpannya erat-erat, padahal rindu itu sangat lebat kepada seseorang yang dicintainya. Pada bait kedua, lirik 1 dan 2, tidak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Memiliki makna menggambarkan bahwa dia mampu dengan ketabahannya menahan tidak menyampaikan sayan dan rindu-rindunya. Pada bait kedua, lirik ketiga dan keempat, dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Memiliki makna bahwa dia ingin menghapus keraguan dengan prasangka-prasangka jelek dalam sebuah penantian di jalan itu dan mencoba untuk melangkah maju. Namun ia kembali dengan memutuskan untuk melupakan usahanya itu. Pada bait ketiga, lirik 1 dan 2, tidak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Memiliki makna dia pintar dalam hal menyembunyikan, menyimpan rasa sayang dan rindunya kepada yang dicintai. Pada bait ketiga, lirik ketiga dan keempat, dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Memiliki makna bahwa dia sadar sebenarnya rindu itu harus diucapkan, namun ia tak cukup memiliki keberanian untuk menyatakan rindunya. Akhirnya ia memilih merahasiakan dan mengikhlaskan rindu itu kepada Tuhan dan alam. Itulah contoh teori mimetik dalam penerapan pada puisi hujan bulan Juni.